Hingga kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 12 tahun, ya, Abu Thalib ini mengajak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke sebuah tempat, yaitu ke daerah Asyam, ke daerah Syam, ya, yang sekarang itu sekitar Suriah, ya. Untuk apa? Untuk berdagang, untuk berdagang, ya. Ketika Abu Thalib membawa si Muhammad, ya, tentu mereka tidak hanya berdua, ada juga teman-temannya Abu Thalib yang kita kenal pada masa itu adalah kafilah dagang, ya. Jadi kalau para pedagang ini ingin belanja, yaitu mereka perginya itu rame-rame, ya. Kenapa demikian? Karena untuk menjaga diri, ya, agar tidak diserang oleh suku-suku yang ada di tengah jalan, ya, tidak dirampok, tidak diserang, tidak dibunuh, ya. Jadi kalau rame-rame mereka punya kekuatan, ya. Maka pergilah si Muhammad bersama pamannya dan juga kelompok kafilah dagang, ya, hingga mereka sampai ke Syam, dan ternyata di Syam bertemu dengan seorang pendeta namanya Bahira, pendeta Bahira, ya, atau ada yang menyebutkan juga pendeta Buhaira, ya. Tapi yang banyak disebutkan pendeta tersebut adalah namanya Bahira, ya. Pendeta Bahira ini adalah salah satu pendeta yang masih menguasai kitab Injil, ya, yang benar, ya, kitab Injil yang masih murni, ya, walaupun beberapa isi daripada kitab Injil ini sudah diselewengkan, ya, tapi pendeta ini masih mengenali, ya, tanda-tanda kemurnian daripada Injil. Dan salah satu yang ada di dalam kitab Injil yang masih murni, ayatnya adalah menunjukkan bahwasannya akan datang seorang nabi, ya, dengan tanda-tanda yang ada pada diri si Muhammad pada saat itu, ya. Maka kemudian si Abu Thalib dipanggil oleh si pendeta Bahira ini. Ditanya kepada Abu Thalib, ya, kamu tahu ini siapa? Ya. Apa kata Abu Thalib? Ini keponakanku, ya, namanya Muhammad, ya. Kamu tahu dia akan menjadi nabi, ya. Ditanya balik sama Abu Thalib, dari mana kamu tahu dia akan menjadi nabi? Apa kata pendeta? Tidaklah kalian berjalan dari Mekah sampai ke tempat ini kecuali batu-batuan dan pepohonan itu sujud kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Tidaklah kita katakan sujud, ya, karena kalau sujud itu biasanya akan nampak sekali, ya. Tapi dalam bahasa Arab dikatakan kharra. Kharra itu artinya menundukkan batangnya, ya, atau ketika kita ruku, ya, itu namanya bisa dikatakan kharra raki'an atau kharra sajidan, ya, menurunkan badan kita ruku atau menurunkan badan kita sujud, ya. Intinya kita merendahkan badan, itu namanya kharra. Maka bebatuan dan pepohonan, ya, itu menundukkan diri mereka. Bagaimana caranya mereka menundukkan diri? Wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam. Kita nggak pernah lihat, ya, tapi itu yang terjadi. Dan para pedagang yang pada saat itu bersama Muhammad itu membenarkan, benar, ya, rata-rata pohon yang mereka lewati itu, ya, menundukkan dirinya. Bahkan kemudian dites lagi, ya, sama si Abu Thalib. Kemudian apa lagi yang menjadi tanda bahwasanya dia akan jadi nabi? Apa kata si pendeta? Coba kalian keluar, ya, lihatlah bahwasannya awan akan menutupi dia, ya. Maka kemudian mereka keluar, dan orang-orang Arab tadi, para pedagang itu bersama Abu Thalib melihat awan memang mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah diikuti oleh awan supaya tidak kepanasan, ya. Nah, maka kemudian apa kata Abu Thalib kepada Bahira ini? Betul apa yang kamu katakan, ya. Maka kemudian Bahira mengatakan, bawa pulang ini orang ini, Muhammad ini bawa pulang, ya. Kenapa demikian? Karena saya takut
kalau si Muhammad ini akan bertemu dengan orang Yahudi atau orang Romawi, dia akan disiksa ataupun dibunuh. Ya, kenapa demikian? Karena memang sudah menjadi kebiasaan orang Yahudi dan orang Romawi itu, mereka suka membunuh para nabi dan para rasul. Ya, bahkan kata Bahira apa? Kalau umurku panjang, kata Bahira. Ya, kalau umurku panjang dan Muhammad ini sudah menjadi rasul, aku bertemu dengan dia, maka aku akan ikut menolong apa yang dia bawa. Ya. Nah, jadi kalau pendeta yang betul-betul memahami Injil yang murni dan dia jujur, dia akan ikut si Muhammad karena ada di dalam kitab mereka. Ya, insya Allah kalau kita ketemu lagi minggu depan, ya, kita akan bacakan bukti-bukti dalam Al-Quran, dalam Taurat, dalam Injil, bahkan dalam kitab-kitab Hindu ada kalau kita mau bacakan. Ya, jadi memang ada ayat-ayat baik itu di Taurat ataupun Injil, ya, yang menyatakan bahwasanya akan datang nabi akhir zaman, ya, namanya Ahmad, ada yang mengatakan Muhammad, ya, dengan tanda-tanda yang dikenali oleh orang yang mengerti kitab sucinya, termasuk pendeta Bahira tadi. Ya, maka qadarullah, apa yang dikatakan si Bahira ini kemudian belum menjadi kenyataan, ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul, ternyata Bahira sudah wafat. Ya, jadinya Bahira nggak sempat ikut menjadi penolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kemudian juga ada tanda lagi, ya, ada tanda lagi kemudian yang menjadi hal yang membuat Abu Thalib percaya kepada si Bahira. Ya, ada tandanya, yaitu tanda sebuah seperti stempel lah, ya, stempel di bawah pundaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada sebuah tanda, ya, di bawah pundak Rasul, ya, bentuknya kurang lebih bulat, ya. Ada yang mengatakan seperti buah apel bentuknya, ya. Ini menandakan bahwasanya dia si Muhammad ini adalah seorang Rasul, ya. Di bawah tulang rawan ini tandanya, ya, di bawah bahu, ada yang mengatakan di bawah tulang rawan, ya. Maka kemudian dilihat oleh Abu Thalib, ternyata memang betul ada, ya, dan itu tertulis di dalam kitab Injil. Tertulis dalam kitab Injil, hingga kemudian yakinlah mereka bahwasanya si Muhammad ini akan menjadi rasul, akan menjadi nabi, ya. Maka kemudian tanda tadi, ya, itu juga akan nantinya membuat ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi itu masuk Islam. Salman Al-Farisi ini orangnya dari Persia, makanya kemudian ada namanya Al-Farisi, tapi dia orangnya ingin mencari kebenaran. Tidak tenang dia dengan apa yang telah ia percaya pada saat itu, ya. Jadi dia mencari kebenaran itu dari pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani. Dia datangi pendeta Yahudi, dia datangi pendeta Nasrani, bertanya tentang kitab mereka, apa yang ada di dalam kitab mereka, hingga kemudian dia mencapai kesimpulan bahwasannya akan datang seorang nabi, ya, di Jazirah Arab, ya, diturunkan di Jazirah Arab, ya, yang kemudian salah satu tandanya adalah tanda stempel yang ada di bawah pundak Nabi, ya. Hingga kemudian pencarian si Salman Al-Farisi ini berakhirlah dengan dilihatnya stempel tadi, stempel yang ada di bawah pundak Nabi, ya. Itu setelah tanda-tanda yang banyak, ya, yang ia lihat di diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah beliau diutus di tanah Arab, ya, kemudian beliau diusir oleh kaumnya, ya, kemudian beliau nama ayahnya Abdullah, ya, itu ada semua dalam kitab Injil dan kitab Taurat, ya. Kemudian ada bahwasanya dia adalah orang yang jujur dari sejak kecilnya, dia orangnya jujur, ya, tidak ada orang yang tidak percaya sama Muhammad, ya. Muhammad itu orangnya jujur bahkan sebelum jadi nabi,
ya, tidak ada orang yang tidak percaya sama Muhammad. Semua orang percaya sama Muhammad, ya, kecuali setelah ia jadi nabi, maka kemudian banyak orang yang hasad dan tidak percaya bahwasanya si Muhammad ini diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebelum jadi nabi semua orang percaya. Kawan maupun lawan itu percaya dengan Nabi Muhammad. Ya, setelah jadi nabi justru ada orang yang tidak percaya bahwasanya dia jadi nabi. Lucu juga ya, sebelum jadi nabi ya, orang semua percaya bahwasanya ini orang jujur, apa yang dia katakan semua jujur, semua orang percaya. Nah, setelah dia jadi nabi, maka ada orang yang tidak percaya. Ya, seharusnya kenabian itu memperkuat kejujurannya, ya, tapi karena orang hatinya tertutup hingga kemudian ia tidak ingin ada orang yang lebih baik dari dia, ya, maka dia tidak percaya dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ada hikmah ya dari peristiwa bertemunya Nabi Muhammad SAW bersama pendeta Bahira ini, ya, diantaranya adalah dalam Al-Quran dikatakan walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 89, ya. Dalam ayat ini menceritakan bahwasannya dalam kitab Taurat itu sudah ada ditulis akan datangnya kenabian selanjutnya, yaitu Nabi Muhammad. Dan sebenarnya orang Yahudi pun itu mencari-cari, ya. Bani Israel, ya, itu mencari-cari kitab mereka kan, kitab Taurat, ya. Itu mereka mencari-cari si Muhammad, ya, nabi yang akan diturunkan ini, ya. Seperti yang kita ceritakan sebelumnya, mereka datang ke Madinah, datang ke Mekah, ya, orang Yahudi itu, dan tinggal di situ. Itu hanya sebenarnya ingin mencari si nabi ini, si Nabi Muhammad ini, ya. Tapi setelah datang Nabi Muhammad, kok mereka nggak mencari lagi, malah malah menghalangi dakwahnya. Semata-mata karena apa? Karena nabinya tidak datang dari keturunan mereka. Datangnya nabinya dari keturunan Arab, yang pada saat itu orang Arab ini bukan dianggap siapa-siapa. Orang Arab ini kastanya rendah. Kasta yang tinggi itu apa pada saat itu? Orang Romawi dan orang Persia. Orang Arab ini bukan apa-apa. Tinggal di tanah gersang, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, orangnya pun badui semua, ketinggalan zaman, ya kan? Tiba-tiba dari mereka pula muncul nabi. Apa nggak sakit hati orang-orang yang jaya pada saat itu, orang-orang yang memiliki kejayaan yang pada saat itu sedang jaya-jayanya, yaitu kerajaan Persia dan Romawi, termasuk Yahudi, termasuk Bani Israel, ya. Mereka juga tidak menerima ternyata nabi kok datangnya dari orang Arab, ya. Kenapa tidak dari kalangan kami? Dan itu diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 89, ya. Padahal mereka wakanu min qablu yastaftihun, ya, mereka mencari-cari, ya, mana ini nabi ini, ya. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, ya. Dan ketika datang kepada mereka apa yang mereka kenali, ma'arafu, apa yang mereka kenali, mereka kenal dengan Nabi Muhammad. Dia nabi betul, dia rasul betul, mereka percaya itu sebenarnya. Tapi karena rasa iri, rasa hasad tadi, ya, mereka tidak mengakui bahwasanya dia adalah seorang nabi, ya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah kepada orang-orang yang ingkar kepada nabi, ya, orang-orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian dalam ayat lain juga, ya, dikatakan fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim, ya.
Tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan apa kepada kita, bahwasannya kitab Taurat ya yang ada pada kaum Yahudi, pada Bani Israel pada saat itu sebenarnya sudah dirubah-rubah oleh tangan mereka sendiri, diselewengkan oleh tangan mereka sendiri. Mereka mengganti banyak ayat ya dengan ayat-ayat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, termasuk ayat-ayat tentang akan datangnya Nabi Muhammad itu diganti oleh mereka ya, hingga orang-orang nanti tidak akan lagi percaya dengan Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab ya dengan tangan mereka, artinya yang menggonta-ganti kitab suci dengan tangan mereka ya. Kemudian mereka mengatakan tsumma yaquluna hadza min indillah ya, kemudian mereka mengatakan kitab suci ini yang telah mereka tulis itu, yang telah mereka selewengkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyashtaru bihi tsamanan qalila ya, untuk mereka dapatkan dari perbuatan mereka itu faedah-faedah duniawi, keuntungan-keuntungan duniawi, keuntungan-keuntungan yang bersifat materi. Ya, itu dilakukan oleh orang-orang Bani Israel ya. Kemudian ini juga menular ternyata kepada kitab Injil, menular kepada kitab Injil ya, sama yang mereka lakukan. Terlebih yang masih didakwahi oleh Nabi Isa itu adalah kebanyakan memang orang Bani Israel. Jadi kelakuannya sama ya, setelah mereka menggonta-ganti Taurat, itu juga mereka lakukan untuk menggonta-ganti kitab Injil ya. Untuk apa sebenarnya ya? Mereka tahu mereka sesat ya, dan mereka tahu kita benar ya. Kalau bisa pun kitab Al-Qur'an ini dirubah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an ini, wa inna lahu lahafidun, dan kami juga yang akan menjaganya. Makanya Al-Qur'an ini tidak bisa dirubah, mereka tidak mampu. Ada percobaan-percobaan untuk merubahnya, baik itu langsung dari mereka ataupun dengan membuat sekte-sekte yang keluar dari Islam ya. Maka sifat Yahudi adalah salah satunya menyelewengkan kitab suci ya. Yang sudah mereka selewengkan adalah Taurat dan Injil ya. Mereka sudah berusaha menyelewengkan Al-Qur'an, tapi tidak mampu mereka lakukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya ya. Jadi sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terlebih untuk diri saya sendiri. Dan kita tutup pengajian ini dengan mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.